Selamat pagi semuanya, nama saya Amanda. Sekarang saya bersama Pak Didi dan juga Ibu Roma, orang tua dari Adeline. Nama saya Didi, Nama saya Roma. anak kami namanya Adeline Lee Hartlinpen, usianya genap 4 tahun. Jadi untuk Adeline ini yang saya ketahuin kan untuk diagnosa penyakit jantung bawaannya itu adalah yang tipe VSD atau ventricular septal defect. Itu kapan pertama kali diketahuin anaknya mengalami VSD dan bagaimana reaksi Bapak dan Ibu saat pertama kali mendengar kalau anaknya ini ternyata ada kondisi jantung bawaan? Pada saat pertama kali itu usia 3 bulan ya, diagnosa ternyata ada kebocoran pada jantungnya. Nah itu kami kaget, nggak percaya. Nah, kemudian saat mendengar itu, apa yang Bapak dan Ibu pertama kali lakukan? Tentu kami nggak langsung bisa menerima ya kalau anak kami ini akan dioperasi. Tentu banyak pertimbangan-pertimbangan dan juga banyak bertanya-tanya pada keluarga. Jadi pas pertama kali didiagnosis itu, dari dokter anaknya apakah dibilang langsung harus dioperasi? Dari penjelasan dokter Shirley, ada tipe PSD yang bisa nutup sendiri. Oke. Nah, itu ya kita nggak langsung mau anak kita dioperasi. Kita ikut dulu perkembangannya, kita ikuti eko demi ekonya, Ya, sambil menunggu kira-kira bisa nutup sendiri bisa atau nutup enggak? sendiri atau enggak, seperti Oke. itu. Jadi pas dikasih tahu ternyata harus dioperasi gitu, itu di usia berapa bulan ya? Itu setelah melalui tahap eko sampai dengan 10 kali eko, entah sampai 12 kali eko. Baru pada saat itu usianya 3 tahun. 3 tahun, Nah. cukup lama berarti ya? Cukup lama. Dari situ dokter Shirley bilang, Pak, ini sepertinya nggak bisa nutup sendiri. Oke. Jadi harus dilakukan tindakan. Pas dibilang sama dokter Shirley ternyata harus dilakukan tindakan, apa yang ibu dan bapak rasakan? Takut ya. Ya takut. Cerita ke keluarga dulu. Nggak bisa langsung terima, langsung diiyakan nggak. Nah dari keluarga besar, mau dari pihak keluarga saya maupun keluarga dari istri itu bilang nggak usah operasi. Kalau boleh tahu kenapa itu Pak alasannya? Nah, karena takut. Memang namanya orang tua pasti takut ya kalau ini sudah masuk operasi, takut dia entah kenapa-napa, entah dia maaf kata meninggal atau apa seperti itu. Oke. Halo, berarti aku Leli. Terima kasih, Datu Jali. Bye-bye. Dia 3 bulan ya, diagnosa ada kebocoran pada jantungnya. Kami nggak langsung bisa menerima ya kalau anak kami ini akan dioperasi. Nah pada akhirnya kenapa memutuskan untuk kita operasi aja gitu? Kembali lagi, semua itu ada di tangan kami berdua sebagai orang tua daripada anak kami ini. Kami bawa dalam doa, kami betul kuatkan hati kami dan mencari-cari tahu berapa lama proses operasinya. Komunikasi terus, cari tahu tentang tahapan-tahapannya, apa efek-efek dari setelah operasi itu, sehingga ya kami kuatkan diri kami sendiri berdua. Jadi motivasi itu datang dari diri sendiri sebenarnya ya? Iya. Sebenarnya dari dokter jantungnya juga kasih kita pemahaman, pengertian untuk pasien-pasien yang sebelumnya yang udah pernah ditangani, yang udah pernah dioperasi. Kita pun jadi semakin percaya, semakin yakin kalau bahwasannya operasi itu buat anak kita jadi lebih baik. Pilihan terbaik. Iya, pilihan terbaik. Kalau dari dokter jantungnya bilang kan bahwasannya pasien-pasien dokter ini yang lebih muda dari Adeline pun ada yang betul. mengalami sakit jantung, Betul. bahkan yang lebih parah gitu. Jadi setelah kita pikir-pikir ya mungkin memang yang terbaik harus dioperasi gitu. Jadi kita Setuju, lakukan ada operasi. ingin dilakukan tindakan ya? Iya. Dan juga saya ingat perkataan dokter Shirley itu saya terngiang-ngiang. Pada saat eko terakhir itu dokter Shirley bilang kalau anak-anak Pak itu cepat recovery-nya, pemulihannya lebih cepat daripada orang dewasa Pak. Jangan takut Pak katanya. Mumpung anak Bapak masih sehat, anak Bapak tidak ngapa-ngapa, segeralah lakukan tindakan. Nah selama masa perawatan itu tantangan apa aja yang dihadapin?
tantangannya setelah dioperasi ya, Adeline-nya jadi lebih pendiam, Lebih ini ya, tahu dia lebih kalau tenang lah, tenang lebih dia. tenang. Lebih nggak seaktif sekarang. Iya, awalnya kita takut ya karena dia sebelumnya aktif lasak ya. Tapi puji Tuhannya dia ini kooperatif anaknya. Jadi setelah dioperasi itu selama 3 bulan pasca pemulihan, Adeline-nya diam aja, tenang. Jadi anak yang introvert lah. Padahal sebelumnya aktif. Aktif lah, suka lompat, suka ini itu. Iya. Tapi selama 3 bulan itu dia benar-benar tenang. Mungkin dia ngerti ya, paham kalau dia lagi sakit. Setelah 3 bulannya masa pemulihan, dia baru kembali lagi. Mungkin sudah benar seperti yang dibilang dokter sebelumnya, bahwasannya masa pemulihannya 3 3 bulan. bulan. Boleh tolong disebutin nggak Bu, satu perubahan yang paling signifikan dari Adeline sebelum dan sesudah operasi jantung? Perkataan dokter Shirley itu saya terngiang-ngiang. Mumpung anak bapak masih sehat, anak bapak tidak ngapa-ngapa, segeralah lakukan tindakan. Boleh tolong disebutin nggak Bu, satu perubahan yang paling signifikan dari Adeline sebelum dan sesudah operasi jantung? Mungkin dari minum obat ya. Minum obat sebelumnya kan dia ini juga udah pernah sakit. Kalau minum obat itu yang sirup atau yang digiling gitu ya. Oke. Nah, dia nggak mau, susah gitu. Susah ya. Tapi setelah dioperasi kemarin, saya ada videoin juga waktu itu. Dia ada minum Kapsul. 4 kapsul 4 atau kapsul. 3 lebih, yang bahkan yang besar ya. Dari yang Tanpa kecil digegos. sampai yang Iya, besar. dari yang kecil sampai yang besar. Bisa dia ya? mau telan. Usia berapa? 3 Usia tahun. 3 tahun. Usia 3 3 tahun? Iya, Wah, dia hebat banget ya. Dia mau telan obat itu. Dan Jauh lebih aktif. jauh lebih aktif lagi, jauh lebih baik lah setelah dioperasi. Jauh lebih baik. Untuk makannya pun dia jauh lebih lahap ya, Iya. lebih ini pokoknya. Berarti sekarang semuanya perubahannya udah Jauh lebih baik, positif jauh semua. lebih yang lebih Sekarang baik. lebih baik semuanya ya. Apa yang ingin Ibu Roma dan Pak Didi sampaikan kepada orang tua di luar sana dengan anak yang memiliki kondisi yang serupa dengan Adeline? Buat para orang tua di luar sana yang mungkin anaknya sama seperti anak kami Adeline, dari kami yang sudah mengalami, yang sudah melewati, tetap semangat, jangan takut. Intinya kita memang harus berserah sama Tuhan, bawa dalam doa, dan kita harus percaya juga apa yang dibilang dari dokter jantung untuk melakukan tindakan. Karena yang kami tangkap ya, yang kami tarik dari omongan dokter jantungnya, dokter nggak mungkin mau melakukan hal yang nggak baik gitu. Karena sebelumnya anak kami kan sudah dipantau untuk jantungnya supaya bisa menutup sendiri. Betul. Tapi pada kenyataannya selama 3 tahun kami menunggu. Itu nggak bisa. Iya. Jadi ya jalan satu-satunya harus dioperasi. Dan kami pun percaya mungkin itu jalan yang terbaik. Iya. Dari Tuhan. Kami harus melalui itu supaya kami mungkin satu dari kami sendiri bisa lebih dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kami percaya apapun yang terjadi sama anak kami itu semua Tuhan izinkan supaya kami jadi lebih kuat, semakin lebih baik, semakin lebih kuat, Semakin lebih menyayangi anak kita juga. semakin lebih baik ke depannya kalau punya anak lagi gitu-gitu. Iya, tentu saja dokter tidak sembarangan bilang, oh ini Pak, anak harus dioperasi. Nah, Iya, betul. kalau memang berdasarkan pemeriksaan belum waktunya operasi, ya dokter nggak akan Iya, mau nggak akan bilang, izinin. nggak akan izinin anak ini operasi. Semua itu kembali ke kedua orang tua. Semua itu kembali keputusannya kami berdua. Nah, semoga kisah ini menjadi kisah yang inspiratif buat kita semua. Hai teman-teman, Cici udah sembuh, udah operasi, Cici udah sehat. Sekarang sudah bisa main, udah bisa lari. Semangat ya teman-teman.